Assalamualaikum, perkenalkan aku Rakian Radia Albara, seorang mahasiswa FTITB yang tahun pertama kuliahnya full online. Jadi di video kali ini aku pengen sharing 5 hal yang aku pelajari dari 1 tahun kuliah online. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa relate atau bisa juga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah nanti. Oke, poin pertama itu tentang akademik, yaitu konsep. Di tahun pertama perkuliahan di ITB atau tahap persiapan bersama yang katanya cuma ngulang materi SMA dengan matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan beberapa hal lain, salah satu kunci adalah untuk memahami konsep. Aplikasi juga penting, cuman harus didasari dengan pemahaman yang benar-benar utuh terhadap konsep. Karena aku rasa aku mulai memasuki lingkungan di mana ketidakpahaman terhadap konsep itu berakibat cukup besar atau bahkan fatal gitu, misalnya dalam project-project engineering. Dan kita mulai dituntut untuk lebih memahami bahwa mengejar konsep secara utuh itu wajib gitu. Berbeda dengan SMA yang relatif lebih aman, meskipun kita nggak perlu ada usaha khusus untuk mendalami konsep secara utuh gitu. Sayangnya ada beberapa konsep dari SMA yang ternyata sesat, kurang tepat maksudnya. Karena kayak sering banget dosen bilang, dulu waktu kalian di SMA gini, tapi itu nggak bisa karena gini, dan sekarang caranya gini gitu. Dan terkadang juga banyak momen, oh ternyata itu tuh asalnya dari situ, kenapa bisa pakai rumus ini, atau kenapa konsep ini ada gitu. Dan jadinya kita jauh lebih bisa membreakdown persoalan yang kompleks, yang tentu banyak banget itu kan soal kompleks di ITB, dengan memahami konsep intinya dan tinggal tahu itu terus oh gini gitu. Jadi mindset ngerjain soal cuman dengan modal kenal pola, oh ini soalnya yang jenis segini, kita pakai cara ini dan rumus ini, itu kurang tepat dan kurang sustainable kalau menurut aku pribadi. Karena kurang dapat sih esensi problem solving itu, dan justru itulah yang kayaknya dituntut untuk dikembangkan. So, harus kejar pemahaman tanpa lupa nguasain aplikasi dengan latihan. Oke, karena tadi akademik, sekarang kita bahas non-akademik. Dalam perkuliahan, aku rasa skala segala macam hal itu jauh lebih besar dibandingkan dengan SMA. Mulai dari jumlah orangnya ya jelas, maupun scope atau cakupan dari segala macam hal ini. Dan saking luasnya lautan ini untuk dijelajahi, ya semakin sulit juga untuk kita menentukan kegiatan yang pas untuk diikuti. Karena ya ada kepanitiaan yang melimpah, ada unit, ada magang, ada lomba, ada apa lagi? Ada organisasi luar kampus yang atraktif juga. Dan jadinya banyak mahasiswa, diantaranya aku, yang kebingungan karena tertarik ikut sana-sini, padahal waktu, tenaga, dan perhatian kita terbatas. Jadi buat menavigasi lautan yang luas ini, karena dulu waktu aku SMA kayak pengalaman gitu kan, ngikut terlalu banyak kegiatan dan ya akhirnya gitulah. Ya di awal-awal perkuliahan aku berusaha berprinsip bahwa hal yang aku ikuti itu yang menarik buat aku, dan kalau bisa di luar keahlian dan comfort zone aku. Ya sebagai contoh aja gitu kan, dulu waktu ke SMA aku kayak semacam koordinator acara abadi gitu, terus aja kerjanya acara gitu kan. Dan entah kenapa bisa aku jatuh ke jurang yang sama waktu di awal-awal kuliah, dan kerjanya ya itu lagi gitu kan, konsep, rundown, eksekusi, and all that good stuff. Tapi meskipun nyaman, aku nggak akan pernah ngerasain peran lain kalau terus-terusan gitu. Dan menurut aku itu sayang banget, karena nggak bakalan punya gambaran yang lengkap tentang kapabilitas diri sendiri. Ya kita nggak bakalan tahu skill, minat, bakat apa yang kita punya gitu. Ya contohnya mungkin setelah eksplorasi ya aku tahu gitu kan, oh lumayan nih aku ternyata bisa jadi MC, atau oh aku kurang sreg nih kalau jadi contact person. Dan refleksi kita atas peran-peran yang kita ambil dan reaksi kita terhadap peran-peran tersebut itu berguna banget buat kita memetakan apa sih minat dan bakat kita gitu. Ya gimana caranya tahu cocok atau enggak kalau nggak pernah dicobain gitu kan. Cuman kita nggak boleh egois dan mengambil amanah tertentu cuman karena kita pengen coba-coba gitu kan. Jadi ya misalnya kita ikut sebuah kepanitiaan nih di divisi tertentu yang nggak pernah kita coba dan ternyata nggak cocok nih. Cuman ya kita tetap harus memberikan yang terbaik
sampai akhir gitu. Ya, itu jadi sebuah catatan kalau misalnya kita mau mengikat diri ke sebuah organisasi atau kepanitiaan jangka panjang, karena ya kita harus konsekuen dan harus benar-benar yakin akan komitmen dengan peran yang diambil itu. Syukur di tahun pertama ada banyak kepanitiaan skala kecil, ada magang, dan kesempatan lain-lainnya yang lebih aman untuk kita pakai untuk eksplorasi gitu. So, manfaatkan dan berkegiatanlah dengan bijak. Berhubungan sama berkegiatan dengan bijak, salah satu fenomena yang menarik buat aku adalah berkegiatan karena FOMO. Dan dipikir-pikir ya gimana enggak gitu kan, soalnya udah sama semua kegiatan full online, banyak lagi kegiatannya tuh. Dan ya bakalan ada temen yang nge-storyin screenshotan kegiatan mereka, upload Twibbon, jadi juara lomba, jadi best staff, dan lain-lain. Dan mereka emang berhak untuk merasa bangga atas pencapaian mereka. Cuman kadang dari kitanya sendiri muncul bibit-bibit insecure, apalagi dalam hal yang berhubungan sama akademik gitu, dalam kuliah tuh. Dan aku ngerasa ini banget waktu di awal-awal kuliah, bahkan sebelum satu pun nilai keluar dari kuis maupun dari ujian, aku ngerasa bahwa aku ya kurang gitu. Dan itu nggak terlandaskan karena toh belum ada bukti bahwa aku kurang, cuman ya memang atmosfernya seperti itu. Jadi atmosfer perkuliahan ini cenderung memunculkan tekanan dari diri kita sendiri, meskipun dari luar belum tentu ada tekanan gitu untuk kita terus menjadi better gitu atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan sekat-sekat online ini nggak membantu sama sekali, karena jadinya semua orang kerasa jauh di atas kita dan kita malah membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan versi sempurna dari orang lain ini yang kita kenal dari sosial media dan cuman eksis sebenarnya di kepala kita. Cuman ya tekanan yang datang dari diri sendiri itu ya nyata. Di sini pentingnya benar-benar punya manajemen ekspektasi. Keberanian untuk menerima bahwa kita melakukan yang terbaik untuk seseorang yang berada dalam kondisi kita. Itulah sebuah langkah yang besar dalam mengendalikan tekanan yang datang dari diri kita sendiri. Dan memang perlu ada usaha khusus untuk menjaga delicate balance antara ambisi kita dengan menerima yang tadi. Kalau kata aku sih intinya kembali pada ikhtiar dan tawakal. Ketika segala aktivitas terpusat online, jadinya nggak ada batasan yang jelas antara kegiatan-kegiatan kita. Dan jadinya malah campur aduk yang aneh gitu kan. Kayak misalnya kita kuliah sambil ngerjain laprak, sambil ngonsep acara, sambil nge-scroll dikit di Twitter gitu. Misalnya, atau mungkin lebih jelasnya, bukan hanya pikiran kita yang terbagi-bagi, tapi literally kegiatan kita yang terbagi-bagi pada saat yang sama, setiap saat. Dan jadinya kita chaos setiap saat. Jadi guna menyayangi kesehatan fisik, mental, dan akademik kita, ada baiknya kita disiplin membuat batasan untuk diri kita sendiri. Kapan aja waktu buat belajar, kapan aja waktu buat ngebalas-balasin orang di line, kapan aja waktu fleksibel bebas mau ngapain, gimana caranya meminimalisasi double meet gitu misalnya, dan lain-lain. Terus buat manajemen perhatian, misalnya sosmed, meskipun memang dirancang untuk mendistraksi kita, bisa kita coba batasi dengan menggunakan program yang dapat membatasi waktu kunjung di aplikasi atau situs tertentu. Dan kalau itu masih belum membuat kita jerak, kita juga bisa membuat kayak pernyataan publik. Kayak misalnya waktu aku dulu di bulan Ramadan ini misalnya, yang kemarin maksudnya, aku nge-tweet apa gitu di Twitter, bilang kalau aku nggak bakalan buka sampai Syawal. Dan meskipun bakal selalu ada gitu kan godaan untuk ya mencari stimulasi gitu kan, nge-scroll di Twitter pas gabut, itu nggak terjadi karena aku udah membuat pernyataan secara publik dan aku nggak mau ngelanggar itu. Ngomong-ngomong tentang batasan lain yang nggak kalah penting adalah adab. Iya, adab. Kayak dengan kita memerhatikan adab menuntut ilmu atau adab terhadap dosen, kita bisa lebih memaksimalkan proses pembelajaran kita di kelas. Dan oke, kita kesampingkan dulu alasan seperti ya dosennya ngajarnya nggak jelas atau kuliah online yang nggak enak itu sebagai justifikasi. Oh, kalau misalnya aku ikut merhatiin kelasnya atau enggak bakal sama aja lah, nggak paham-paham gitu. Dan menurut aku ya nggak sama aja gitu.
ya dengan kita berusaha untuk respect dosennya, dengan merhatiin, dengan aktif dan lain sebagainya, ya kalau misalnya meskipun udah beradab banget kitanya, kalau sama-sama tetap nggak paham, ya seenggaknya kita proses pembelajarannya jadi lebih berkah karena kita udah menerapkan adab yang lebih baik. Ada juga adab terhadap temen yang mesti dijaga, apalagi kalau temen dalam sekelompok ngerjain tugas atau apapun itu gitu kan. Ya sejauh ini alhamdulillah aku bersyukur banget nggak pernah ngerasain teman sekelompok yang beban atau gimana gitu. So shout out buat teman-teman yang ngerasa pernah sekelompok sama aku, you guys are awesome. Tapi di lain sisi ada juga ya teman sekampus yang nyerita ke aku tentang pengalamannya didolimi atau bahkan mendolimi teman sekelompoknya sendiri, dan itu dua-duanya ujung-ujungnya nggak enak gitu. So don't forget adab kabaturan, buatlah dan perhatikan batasan. Dan poin terakhir bakal berhubungan sama salah satu hal yang menurut aku paling kedampak sama keonlinean sekarang, yaitu kehidupan sosial. Karena ya jelas, ya kita nggak bisa ketemu sama teman langsung, kita jarang main. Kalau interaksi nonverbal yang sebenarnya penting itu cuma sebatas lewat kamera, dan itu pun kalau orang-orangnya pada on cam gitu kan, DLL. Cuman yang pengen aku fokusin dari interaksi sosial ini adalah spontanitas. Karena dalam interaksi online gini, semua hal perlu direncanain. Nggak ada tuh spontanitas ketemu sama orang yang sebatas kenal di cafe atau di masjid, terus kayak ngobrol jadi friend gitu. Atau nggak ada spontanitas kita ketemu sama temen yang lagi sama temennya, terus kita dikenalin. Nggak ada spontanitas sekedar ketemu sama temen di lorong atau di jalan gitu, terus saling nyapa kayak, Ji, kumaha damang? Atau, Rak, dijawab sama, wih, gitu kan. Nah itu tuh hilang dalam keadaan online sekarang. Dan mungkin paling replikasinya sekarang tuh dengan kayak saling bales tweet atau story IG, atau lebih canggih lagi kayak bikin server Discord terus kayak nimbrung nongkrong di channel gitu. Cuman ya kalau di sosmed tuh kayak udah gitu aja interaksinya, dan Discord tuh jarang kepake bener-bener gitu sama orang. Jadinya kayak aku juga rada malas buat buka karena nggak ada jaminan bakal ketemu sama orang. Dan kehidupan sosial online tuh cenderung memunculkan circle-circle karena harus eksplisit kan siapa aja yang join ke grup chatnya, siapa aja yang join meetnya karena dikasih linknya. Nggak ada tuh kan kayak misalnya waktu aku SMA offline dulu ngumpul di suatu tempat, kantin, sekre school apa kayak sama teman-teman deket lah, terus ada seorang yang kita sama-sama kenal yang tiba-tiba nimbrung dengan natural, dengan spontan, ya tiba-tiba join lah, dan itu tuh membangun relationship dengan baik. Dan itu nggak ada dalam keadaan online ini. Dan ketika itu hilang, barulah aku benar-benar sadar akan pentingnya interaksi random dan lebih mengapresiasi takdir gitu kan. Karena ya hal sekecil ketemu random di lorong pun aku sadar itu patut untuk disyukuri. Dan konsekuensi atas pemikiran seperti itu adalah bahwa hal-hal kecil yang aku lakukan dan lalui sekalipun sebagai mahasiswa online dalam keadaan kayak gini tuh patut disyukuri. Jangan sampai perlu ada kondisi yang lebih parah dari sekarang untuk menyadari bahwa ya seharusnya aku lebih bersyukur gitu. Karena setiap saat kalau kita renungkan itu ada something worth being grateful for gitu. Oke, mungkin segitu aja beberapa pengalaman dari aku. Aku juga penasaran sama pengalaman teman-teman. Ya, boleh banget masukin ke kolom komentar, siapa tahu ada yang relate gitu kan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus bersyukur, jangan lupa untuk stay safe and keep on keeping on. Bye.